Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ta'jil zakah? Terima kasih. Ulama beda pendapat tentang mensegerakan zakat sebelum waktunya untuk membayar. Atas dua pendapat. Ada yang tidak memperbolehkan ta'jil zakah, mendahulukan zakat sebelum sampai 1 haul. Ada yang memperbolehkannya. Secara terperinci begini. Sebelum kita membahas tentang ta'jil zakah lebih rinci, apa sih zakat itu? Imam Ibnu Qudam dalam kitab Al-Mughni, jilid 3 halaman 573, dan dalam kitab Asy-Syarhul Kabir halaman 43 itu mendefinisikan zakat itu az-zakatul watan an-numu. Zakat menurut bahasa itu adalah berkembang. Jadi kalau kita melihat pohon itu dari kecil membesar itu namanya numu. Maka menurut bahasa itu namanya zakat. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut bahasa zakat itu luwatan az-ziyadah, bertambah. Jadi dulu misalnya hafalannya santri ini 1 juz, naik tambah dari 2 jadi menjadi 2 juz, menjadi 3 juz, menjadi 10 juz, bahkan 30 juz, itu namanya bertambah hafalannya. Itu menurut bahasa adalah zakat. Jadi apa zakat? Az-zakatul watan an-numu wa ziyadah. Kemudian menurut istilah apa? Az-zakatu atau istilahan ismun lima yukhraju min malin wa badanin ala wajhin mahsusin, yaitu harta yang dikeluarkan atau sebuah harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta atau untuk membersihkan badan dalam bentuk tertentu. Artinya apa? Kita mengeluarkan sesuatu untuk membersihkan harta yang ada. Caranya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Secara teknis diterangkan oleh ulama fikih dalam kitab-kitab fikih. Itu menurut bahasa dan istilah pengertian daripada zakat. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana hukumnya zakat itu? Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu itu jadi 3 halaman 1792 menjelaskan bahwa ulama sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Sama dengan wajibnya sholat, sama dengan wajibnya puasa, sama dengan wajibnya haji. Itu sama, ulama sepakat. Dan ulama kesepakatan itu menggunakan 3 dalil. Atau paling tidak 2 dalil ya. Yang pertama berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu perintah melaksanakan zakat diulangin 72 kali. 72 kali. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Nah, di sini kata-kata atuz zakat wa atuz zakata ini amar. Wal amru fil asli yadullu 'ala al-wujubi illa ma dallat dalilu 'ala ghairihi. Sedangkan amar itu pada awalnya itu adalah menunjukkan wajib, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan sunnah atau mubah. Sedangkan di sini tidak ada yang menunjukkan bahwa kata perintah wa'atu zakah itu menunjukkan yang lain. Maka karena itu berdasarkan ayat yang banyak jumlahnya 72 ini, yang di antara surat Al-Baqarah ayat 43 menjelaskan kepada kita bahwa menurut Al-Quran zakat hukumnya wajib. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hijjul baiti wa syamu ramadan. Nah, au kama qala. Kata Rasulullah, Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga apa? Menunaikan zakat. Ya, yang keempat haji, yang kelima puasa. Ini redaksi hadisnya. Walaupun yang kita hafal apa? Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji, kan gitu urutannya. Tapi kalau hadisnya redaksinya begitu. Nah, kemudian yang ketiga ya ijma itu sendiri, ulama sepakat berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa zakat hukumnya fardu, wajib seperti wajibnya sholat dan puasa. Kemudian berikutnya itu kita akan bertanya pada berikutnya itu, kapan zakat itu wajib? Ya, kapan zakat itu wajib? Atau syarat-syarat wajibnya zakat. Nah, kita lihat dalam Imam Ibn Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 393, dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' jilid 5 halaman 193, bahwa orang yang wajib zakat ini memenuhi 5 syarat. Ini yang disepakati. Tapi ada yang beda, ada yang bilang 8 dari masalah, tapi yang disepakati itu ada 5. Yang pertama harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam dia tidak wajib zakat. Yang kedua dia itu adalah al-hurriyah, merdeka. Kalau budak tidak wajib zakat. Kemudian yang ketiga al-milkul tam, kepemilikan yang sempurna. Kalau enggak punya, apa yang mau dizakati? Milik orang lain, enggak bisa, harus milik dia. Yang keempat itu an-nisab, nyampai 1 nisab. Ya, nisab itu macam-macam. Kalau kita itu naqdaini, ini berupa emas dan perak. Misalnya kalau emas harus mencapai isruna miskolan, mencapai 20 miskol. Kalau ukuran sekarang, kalau misalnya Syekh Yusuf Qaradawi itu menjelaskan itu, kalau dikonversi ke sekarang itu sebanyak 87 gram. Tapi kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islami, terjemahan buku kitab kecil ya, itu dikonversi ke gram itu 93. Maka lebih baik ngambil yang lebih rendah gitu ya. Dan Syekh Qaradawi itu adalah beliau yang tidak dilakukan lagi kitabnya sangat terkenal Fiqhul Zakah 2 jilid itu. Nah, ya kalau umpamanya nisabnya sapi 30 berarti wajib dizakati. Kalau kambing 40 itu. Nah, itu nyampe 1 nisabnya. Kalau beras sudah mencapai berapa? 8 kintal itu wajib dizakati. Bukan berasnya, gabahnya. Itu wajib dizakati. Nah, kemudian yang kelima itu haul, mencapai 1 tahun. Jadi dia itu sudah mencapai 1 nisab sampai 1 tahun. Umpamanya Rizki punya emas, amin, punya emas misalnya itu 1 kilo, berapa itu? 1000 gram. Ini mau dimilikin mulai 1 Januari sampai nanti tanggal 30 Desember. Berarti itu namanya apa? Haul. Sampai Januari lagi. Itu namanya haul. Nah, kemudian berikutnya kita bicara tentang bagaimana syarat sahnya pembayaran zakat ini. Ada 2. Yang pertama, dia harus niat. Ketika dia memberi atau sedang mau memberi, niatin mau bayar zakat. Ketika memberikan langsung misalnya kepada orang fakir, niatin zakat. Kita membantu kepada orang miskin, niat zakat. Ketika membantu orang yang sedang berjuang, niat zakat. Harus nih. Yang kedua, at-tabligh, diberikan. Niatnya zakat, dipe, yang enggak sah, ya diberikan gitu. Baru selesai, sah pelaksanaan zakat. Kalau enggak, ya tidak sah pelaksanaan zakat itu. Nah, berikutnya itu kapan waktu zakat itu dilaksanakan.
di pelaksanaannya zakat. Nah, kemudian yang wajib dizakatin itu ada dua. Tadi kan ada terakhir, yang keempat ada nisab, yang kelima ada haul. Yang kelima ada haul. Nah, di dalam kitab Kasyaful Qana' jilid 2 halaman 193 dan juga dalam kitab Munil Muhtaj jilid 1 halaman 386, jadi Imam Asy-Syarbini menjelaskan kepada kita bahwa harta zakat ada dua. Ada yang satu yang tidak perlu haul, yang penting nyampe satu nisab. Nah, yang pertama apa? Az-zuru. Yani kita itu tanaman, kita punya padi mencapai 8 kintal tidak perlu haul. Begitu nyampe harus dizakatin. Itu katanya Imam Asy-Syarbini dalam kitab Munil Muhtaj itu jilid 1 halaman 386 dan juga dalam kitab Kasyaful Qana' jilid 2 halaman 193. Apalagi ma'dan, harta temuan. Begitu dapatkan harus dizakatin. Juga rikas. Jadi harta yang ditemukan dipendam oleh orang non-muslim, ketemu kita harus dizakati. Kemudian yang kedua, ada harta itu wajib dizakati, di samping nisab juga harus haul. Harus nyampe 1 tahun. Apa yang pertama? Urudut tijarah, harta dagangan. Jadi sampean harus mempunyai harta bisnis yang nilainya sama dengan emas 87 gram, itu posisinya selama 1 tahun. Umpamanya sampean punya dagangan, punya harta dagangan, anggaplah seharga 100 juta misalnya. Ini dalam posisi 1 tahun. Apalagi 1 miliar asetnya, 1 triliun. Itu harus 1 tahun. Dari tanggal 1 Januari misalnya sampai tanggal 30 Desember. Kalau ternyata Januari asetnya 100 juta. Januari, Februari, Mei turun tinggal 50 juta. Terus nanti Desember nanti Agustus naik lagi. Itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak mencapai 1 nisab dalam jangka haul, dalam jangka 1 tahun. Nah, kemudian yang terakhir itu, ya ini data pembahasan kita ini, bagaimana takjiluz zakah itu. Jadi takjiluz zakah itu artinya dia itu sudah beragama Islam, merdeka, memiliki utang, kemudian punya harta sudah 1 nisab, punya emas sudah punya 1000 gram misalnya, ya rizki, sudah sudah punya tanah, sudah mempunyai dagangan, wah pabriknya banyak, sudah miliaran, wah amin, ya bahkan triliunan. Kemudian Fikri, dia punya ternak yang banyak, punya sapi banyak, punya kambing banyak, sudah nggak kehitung. Nah, sebelum 1 tahun, sebelum tiba tahunnya, bolehkah bayar zakat sebelum jatuh tempo itu? Namanya takjiluz zakah. Boleh nggak? Ini pertanyaannya. Maka ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama itu tidak boleh takjiluz zakah. Tidak boleh membayar zakat sebelum jatuh tempo, belum nyampe 1 tahun. Misalnya Umam, dia itu punya perusahaan, itu Januari sudah 1 triliun. Nah, setelah Mei sekarang ini mau bayar zakat, kan nanti masih Desember. Bolehkah bayar sekarang zakatnya sebelum Desember itu? Maka pendapat yang pertama itu tidak boleh. Harus nunggu nanti sampai Desember baru boleh bayar di zakat. Kalau dia bayar sekarang, nggak sah, menjadi sedekah biasa. Nah, pendapat yang pertama ini adalah pendapat madhab Dhahiri, yaitu pengikut Imam Daud Adh-Dhahiri. Itu dikutip dalam kitab Al-Mahallah jilid 6 halaman 95. Itu. Kemudian yang kedua adalah madhab Maliki, yaitu pengikut Imam Malik bin Anas. Nah, dikutip oleh Imam Ibn Rusd dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 206.
Apa dalil daripada pengikut madhab Dhahiri itu dan pengikut madhab Maliki itu ada dua. Yang pertama bahwa zakat itu adalah ibadah. Sedangkan ibadah itu ada waktunya. Kalau belum waktunya tiba, maka ibadah itu tidak sah. Seperti halnya sholat. Sholat itu ibadah. Sholat itu harus ada waktunya. Kalau ternyata laksanakan sholat sebelum waktu tiba, maka itu tidak sah. Misalnya, Fikri melaksanakan sholat subuh jam 2 malam. Belum terbitnya fajar. Sah nggak? Nggak sah. Karena belum waktu tiba. Pokoknya puasa. Dia puasa di bulan Rajab misalnya. Puasa Ramadan, puasa di bulan Rajab. Ya nggak sah karena bukan waktunya. Itu alasannya mazhab Al-Zahiri yang diikuti Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Mahala jilid 6 halaman 95, dan juga yang dalam mazhab Maliki yang dikutip oleh Imam Ibn Urus dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid jilid 1 halaman 266. Kemudian dalil yang kedua bahwa salah satu syarat wajibnya zakat itu kan nisab. Kalau belum nyatu satu nisab kan tidak wajib untuk bayar zakat. Dan kalau dia memberikan zakat itu tidak sah karena belum mempunyai satu nisab. Kalau dia memberikan zakat maka menjadi sedekah. Begitupun karena haul itu menjadi syarat sama dengan nisab, berarti ketika dia bayar zakat belum nyampe haul, berarti tidak sah. Sama tidak sahnya bayar zakat sebelum punya satu nisab. Itu pendapat daripada Imam Daud Al-Dhahiri dan Imam Malik bin Anas, atau dalam mazhab Dhahiri dan mazhab Maliki. Nah, ini jadi kelompok yang pertama, tidak boleh takjilul zakah, tidak boleh kita menyerahkan zakat sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian yang kedua, yaitu pendapat yang kedua itu adalah qaul jumhur. Ya, ini pertama pendapatnya pendapatnya mazhab Hanafi, yaitu pengikut Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Nah, kita lihat misalnya dalam Fathul Qadir jilid 1 halaman 516. Dan juga mengikut adalah madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i pengikut Imam Muhammad Idris Syafi'i yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 139. Dan juga pengikut madhab Hambali, yaitu dalam madhab Hambali pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dikutip Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 132, menegaskan bahwa boleh ta'jilul zakah, boleh menyegerakan zakat, boleh membayar zakat sebelum nyampe satu haul selama dia sudah sampai memiliki satu nisab. Jadi kalau sudah memiliki satu nisab, boleh dia bayar zakat sebelum jatuh tempo. Kata yang pertama kata Imam, atau yang pertama kata mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Syafi'i, yang ketiga mazhab Hambali. Apa dalilnya? Dalil yang pertama itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi bi isnadin hasan, yang datangnya dari sahabat Ali. Apa katanya? Annal Asbasah radhiyallahu anhu sa'alan nabiyyah fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahilla dzalika qala marratan fa'adina lahu. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi bi isnadin hasan. Kata sahabat Ali, dia menjelaskan bahwa Sayyidina Abbas, yakni paman Rasulullah, bertanya atau minta pada Rasulullah untuk mensegerakan sedekahnya, menserahkan zakatnya sebelum waktunya tiba bayar zakat. Ini hanya minta satu kali. Ternyata diberi izin oleh Rasul. Nah, berdasarkan hadis ini, menurut versi Imam At-Tirmidzi itu menggunakan hadis yang sanad yang hasan. Jadi di bawah tingkatannya hadis sahih. Nah, dalam masalah hukum itu hadis hasan bisa dipakai.
Jadi tingkatan sahih, hasan, baru dhaif. Ini boleh. Maka berdasarkan ini katanya imam yang tiga, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, atau dalam madhab Hanafi, dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hanbali, hukumnya boleh takjilul zakat, boleh mensegerakan zakat, boleh membayar zakat sebelum nyampai satu haul, selama hartanya dia sudah mencapai satu nisab. Berdasarkan hadis yang riwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas dan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana Sayyidina Abbas itu minta pada Rasulullah, minta izin untuk bayar zakat sebelum jatuh tempo, ternyata diberi izin oleh Rasul. Kemudian dalil yang kedua itu, kenapa? Bahwa zakat ini beda dengan puasa, beda dengan sholat. Kenapa? Karena ibadah yang berhubungan dengan harta dan berhubungan dengan kasih sayang dengan sesama manusia. Sedangkan ibadah yang mempunyai kewajiban berhubungan dengan manusia ini boleh disegerakan sebelum jatuh tempo. Contohnya, orang punya kewajiban bayar hutang. Umpamanya, Rizki punya hutang kepada Umam. Nanti waktu bayarnya nanti bulan Desember 2020. Ternyata bulan Mei ini punya uang. Boleh bayar sekarang, nggak nunggu bulan Desember. Kenapa? Karena itu ibadah harta, bayar hutang kan ibadah. Yang kedua mengandung kasih sayang karena sesama manusia, maka itu boleh. Itu katanya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kemudian dalil yang ketiga, dijelaskan tadi bahwa ada harta ini yang tidak disyaratkan haul, tapi hanya disyaratkan sampai satu nisab. Contohnya zuru, wasimar, yakni tanaman-tanaman. Kita mempunyai padi sudah nyampe satu nisab, nggak nunggu 1 tahun. Mempunyai jagung sudah 1 nisab, nggak usah nunggu tahun. Mempunyai kurma 1 nisab, bayar nggak usah nunggu 1 tahun. Itu berarti kan beda dengan sholat. Tidak ada sholat itu boleh sebelum tiba waktunya. Ini ternyata ada yang boleh dilakukan tidak menunggu haul. Maka karena itu kata Syukmurdawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah jilid 2 menjelaskan kepada kita bahwa pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang memperbolehkan takjilul zakah selama harta nyampe 1 nisab. Jadi kesimpulannya begini. Bagaimana hukumnya takjilul zakah, mensegerakan zakat? Jawabannya, orang yang mempunyai harta mencapai 1 nisab, dia beragama Islam, dia merdeka dan mempunyai pemilikan yang sempurna, cuman belum nyampe 1 haul, maka ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mazhab Zahiri dan mazhab Maliki, hukumnya tidak boleh. Seperti ditegaskan dalam kitab Al-Mahalla jilid 6 halaman 95 dan dalam kitab Bidatul Mujtahid jilid 1 halaman 266. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, hukumnya itu boleh. Ini ditegaskan dalam kitab Fathul Qadir, ya, ditegaskan di dalam kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 516, dalam kitab Al-Majmu jilid 6 halaman 139, dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 139. Menurut saya pribadi,
saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yang boleh takjilul zakah dengan menggunakan yang pertama, dalil itu sudah menggunakan hadis. Dan hadisnya hadis tingkatan hasan, berarti boleh digunakan sebagai dalil. Maka berarti masalah zakat beda dengan masalah ibadah yang lain, seperti sholat, seperti haji, seperti puasa. Maka boleh membayar zakat sebelum jatuh tempo, karena berdasarkan hadis yang tingkatan hasan yang bisa dibuat menjadi dalil. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Yang kedua, dalam realitas sekarang yang sedang ditimpa wabah COVID-19 ya, maka sebaiknya orang-orang yang punya kelebihan harta, orang-orang yang kaya ini segera mendermakan hartanya untuk meringankan beban derita oleh fakir miskin dengan melalui zakat hartanya ini yang sudah mencapai satu nisab, baik itu zakat tijarah, yakni bisnis, atau zuru tanaman, atau nakdain emas dan perak, atau zakat profesi. Inilah mungkin jawaban saya tentang hukum takjilul zakah. Dari saya mohon maaf apabila ada keliruan atau kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.